Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya, channel Surya Utama 22, channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial bagaimana cara sortir larva lele ya. Larva lele ini umur 2 minggu dari menetas. Sebenarnya ya telat sih, tapi saya mending seperti ini, tapi nanti saat penyortiran aman. Nah, dan saya juga akan memberikan pengalaman saya yang dulu yang sudah kegagalan dalam merawat larva lele. Rata-rata dulu waktu saya memijakan gagal pada saat waktu penyortiran ya. Dan ini usia 2 minggu Mas, udah ada yang sebagian yang besar-besar. Nah, kelihatan ya. Lumayan banyak ya, ini satu indukan, satu pasang maksudnya, maaf. Nah, pengalaman saya dulu kegagalan dalam merawat larva saat penyortiran. Saya waktu dulu enggak sekali dua kali langsung berhasil, enggak. Bahkan kalau tak saya hitung itu mungkin sampai puluhan baru bisa jual bibit hasil pijahan sendiri. Nah, waktu dulu katakanlah waktu pertama kali memijahkan ya, saya gagal pada saat penyortiran. Waktu pertama ini pengalaman saya bisa buat pelajaran teman-teman semua, semoga bisa menjadi pandangan teman-teman agar tidak melakukan kesalahan yang sama dengan saya ya. Dulu saya waktu pertama kali mijain, waktu saat penyortiran ikan sehat semua, sehat seperti ini sehat. Tapi saat setelah saya sortir, saya pecahkan di kolam lain itu, setelah esokan harinya ikan langsung mati semua. Kenapa? Nah, ternyata saat kita mau sortir larva lele, usahakan kita harus sudah mengendapkan air terlebih dahulu, minimal 3 hari. Nah, itu kesalahan saya yang pertama ya semakin berjalannya waktu kita akan memiliki pengalaman yang lebih dan bertambah seperti itu. Nah, katakanlah pemijahan saya kedua, yang pertama kan gagal, setelah sortir mati semua. Katakanlah pemijahan kedua itu pun gagal, tapi juga saya dapat pengalaman lain dari situ. Pengalaman saya dari pemijahan kedua, setelah waktu saya sortir, saya sudah menyiapkan air 3 hari, saya endapkan 3 hari ya kan. Setelah 3 hari saya sortir, tapi di dasar itu sebelumnya saya menemukan ikan yang mati, bahkan ya ada 10 ekoran kurang lebih lah, nggak banyak sih ya, pokoknya ada yang mati lah. Menurut saya itu ikan yang kurang sehat ya. Saya kira ya itu digigit yang lebih superannya yang besar itu atau gimana ya. Langsung saya lakukan penyortiran. Setelah saya sortir dan di air yang sudah diendapkan dari pelajaran pertama, itu keesokan harinya pun mati semua. Itu faktornya apa? Ya dapat pelajaran lagi dari situ, karena penyortiran tersebut dan akhirnya gagal itu karena walaupun air sudah diendapkan, tapi kondisi ikan waktu itu kurang sehat. Nah, ya intinya catatannya, apabila larva lele kurang sehat, jangan sampai teman-teman melakukan penyortiran. Disehatkan dulu. Teman-teman jaga kualitas air, pasti ikan sehat. Contohnya di kucur seperti itu ya. Nah, aliri seperti itu.
terus 24 jam sampai ikan benar-benar sehat. Ini menjelang mau sortir ya. Nah, tapi di luarnya pun air keluar seperti itu. Nah, jadi air lama terganti dengan air baru yang masuk. Itu air dari tandon ya, bukan dari water pump ya. Nah, itu tadi pengalaman kedua. Nah, setelah belajar dari pengalaman, pemijahan pertama gagal karena tidak mengendapkan air. Pemijahan kedua gagal karena tadi ikan yang kurang sehat saya sortir dan akhirnya mati semua. Dan pelajaran yang ketiga ada lagi, saya waktu itu nggak menyerah, langsung tak coba lagi, mijain lagi. Setelah mijain umur 2 minggu saya sortir, ikan sehat semua, air sudah saya endapkan dan saya melakukan penyortiran. Dan di situ pun saya mendapatkan pelajaran baru lagi. Dan esokannya harinya juga mati, dan di situ saya juga mendapatkan pelajaran yang baru. Apa itu? Waktu itu menurut saya ya, larva sekecil ini apabila badannya terkena luka, dia akan tidak tahan. Dia luka karena terkena bak sortir ini. Bak sortir 1-2 ini kan sangat kecil ya, jadi yang tanggung itu nanti nggak bisa lolos, tapi dia berhenti di tengah, kadang seperti itu kan. Yang mati itu bisa menular, apabila dia berjamur nanti akan menular ke temennya, bisa semua mati massal. Itu untuk larva lele. Menurut saya penyortiran larva lele itu sebaiknya, ini saya bukan maksud menggurui atau sok pintar ya, ini di sini cuman sharing, berbagi pengalaman, tukar pengalaman. Apabila master ada pengalaman lain bisa di share di kolom komentar ya. Ini pengalaman saya akan saya berikan di sini semuanya agar teman-teman itu tidak ikut dalam kesalahan saya. Teman-teman bisa langsung dalam saya bisa jual bibit, bagaimana cara saya menyortir larva waktu pertama kali gitu ya. Untuk teman-teman yang baru saja mampir, jangan lupa dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya ya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, kalau perawatan larva lele sortiran pertama, untuk menyortir pertama kali versi saya yang saya jelaskan di sini. Apabila larva lele umur 2 minggu segini, kalau bisa jangan disortir menggunakan ayaan 1-2 ya. Menurutku ayaan 1-2 ini yang ada akan merusak larva. Kita nggak usah cari rapinya ukuran larva ya, kita cari amannya saja larva tersebut agar tidak termakan oleh itu superannya yang besar-besar itu. Kalau kita telat aja 5 hari atau 3 hari udah habis ini, karena dia yang besar semakin membesar. Kalau saya sendiri waktu sortir pertama kali, bak sortir ukuran 1-2 itu nggak kepake, saya langsung menggunakan 2-3 ini pun langsung saya bagi di sana, langsung saya nggak masukkan kerambe ya, langsung saya sortir di kolamnya gitu, ukur 2-3 langsung. Aku nggak cari rapinya, yang penting yang bisa makan temennya itu tak buang dulu gitu. Nanti setelah disortir ukur 2-3 ini, setelah sortiran nanti untuk seminggu ke depan lah, kita sortir lagi langsung dengan ukur 23, 34, syukur-syukur ada 35 nya gitu. Jadi pengalaman pertama saya jelaskan kembali ya. Pengalaman pertama, kegagalan pertama saat pemijahan, saya setelah menyortir mati semua karena air belum diendapkan. 1, 2,
ikan yang kurang sehat jangan sampai kita lakukan sortir, itu akan berdampak buruk pada larva tersebut. Nah, pelajaran ketiga, saya sortir menggunakan bak konsumsi bak sortir 1-2, dan yang tanggung itu pada lecet mungkin ya, jadi dia mengalami kematian dan luka tersebut mengakibatkan jamur, dan jamur tersebut bisa menular ke temannya dan akhirnya mati pun semua. Dan di sini nanti akan saya praktekkan juga cara menyortir saya, bagaimana nanti akan saya perlihatkan semua. Ini versi saya ya, setiap beda petani itu ya beda ilmu biasanya. Kalau kita memijahkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, bahkan berapa kali, kalau kita gagal terus, kalau kita nggak pernah mencoba untuk cari sela bener itu di mana, kita nggak akan pernah bisa jual bibit hasil pijahan kita gitu. Dulu gagal nggak sekali 2 kali juga saya, dulu gagal ya banyak kali, tapi saya nggak mau menyerah, terus saya coba terus sampai menemukan gimana titik pasnya larva lele tersebut agar tidak mati saat setelah sortir. Dan di setiap kegagalan itu pasti ada pelajaran, itu saya yakin itu. Apabila bibit sudah ukur segini, ukur 34, 35, itu mau disortir rapi pun malah bagus. Ini kan udah tahan dia. Nah, ini ukur 34. Lanjut, ini langsung saya lakukan pengurasan dan nanti akan saya perlihatkan bagaimana saya untuk menyortirnya. Dan saat menyortir pun nanti ada tekniknya ya, ikutin terus. Itu biar ngacar seperti itu nggak apa-apa, langsung teman-teman buang saja airnya, langsung ditekuk aja. Apabila pembuangan teman-teman seperti ini, langsung saja ditekuk ke bawah. Nah, airnya biar berkurang terlebih dahulu, air sini ya. Jangan sampai teman-teman menyerok selagi air tersebut masih banyak, nanti yang ada malah ikan tersebut bisa capek nanti saat mau diambil. Biarkan dulu sampai surut, nanti baru kita ambil ikannya lewat sini saja, jangan diserok. Nah, nanti akan saya perlihatkan semua. Sambil kita nunggu surutnya air, nanti saya lanjut videonya ya. Ini daripada teman-teman kelamaan nunggu surutnya ya, ini saya jeda terlebih dahulu. Ini got pembuangan saya terlalu rata dengan tanah ya. Ini nanti akan saya gali dan nanti ada fungsinya tersendiri. Saya gali, saya gali seukuran baskom itu nanti ya. Nah, seperti ini. Nanti terus di atasnya kita beri serokan ya, biar larvanya itu enggak kering gitu saat ditampung di situ. Jadi nanti larva tetap bisa berenang saat sudah berada dalam serokannya. Saya menggunakan contoh seroknya ini ya, misalnya ya. Nanti langsung kita pasang saja di sini.
seperti itu. Nanti agak sedikit diangkat biar larvanya tidak keluar. Saat pengurangan air teman-teman jangan lepas sarangannya itu ya, nanti larvanya akan keluar lewat pembuangan nanti. Jadi itu sarangannya itu biar nempel dulu sampai air benar-benar minim. Apabila nanti sudah surut, air sudah habis, kira-kira larva sudah ngumpul di situ semua lah, nanti ini diangkat. Ini sepertinya sudah mulai surut ya, tapi nanti masih kurang surut lagi. Nanti ini diangkat, terus ini dilepas, lalu ini nanti diberi serokan di bawahnya, lalu ditekuk lagi agar larva lele nanti ada pada serokan sini, seperti itu. Nanti untuk pengangkatan ini diangkat lagi, larva yang ada pada serokan tadi kita masukkan ke dalam bak sortir gitu. Nah, ini masih nunggu surutnya. Itu bahkan udah ada yang ukur 46 mungkin ya, besar sih. Nah, saya rasa air ini sudah cukup ya, sudah cukup minim. Tinggal kita angkat batas pembuangan lubernya, ini kita angkat. Nah, seperti ini. Lalu kita buka sarangannya. Nah, seperti itu. Terus kita siapkan dulu bak sortirnya. Ini saya tanpa menggunakan keramba. Apabila menggunakan keramba larva segini, saya rasa kalau dioper sana sini nanti yang ada malah ikan bisa stres dan berakibat pada kematian. Jadi ini saya langsung masukkan ke dalam kolamnya nanti. Jadi ikan yang lolos nanti dia akan langsung berenang pada kolamnya ini gitu. Jadi nggak usah perlu mindah-mindah ya. Itu pun sama, nanti ini setelah dapat setengah di sini, nanti setengahnya di sana. Ini saya langsung menggunakan bak sortir 23 langsung ya, langsung 23 ini. Setelah dapat setengah lalu saya pindah sana dengan bak yang sama juga. Nanti kita seminggu lagi langsung sortir lagi, jangan lama-lama, soalnya ini kan 23 mungkin campuran sama yang agak besar dikit-dikit lah, tapi itu bisa cepat banget pertumbuhannya, bisa makan yang kecil. Jadi jangka kita sortirnya harus lebih dekat juga, seperti itu. Ini air sudah saya endapkan mungkin semingguan yang lalu ya, udah lama ini. Jadi saya rasa udah siap, mudah-mudahan ya bisa sehat ikannya, nggak ada kendala apa-apa. Langsung saja kita siapkan bak sortirnya, lalu nanti kita tampung di serokan ini ya, kecil ini ya, untuk menampung ikannya yang keluar dari situ. Lalu kita sortir di sini langsung masuk ukur 23 saja. Itu ya. Nah, ini langsung kita turunkan, pembuangannya itu turun dan kita tampung menggunakan ini. Nah, intinya seperti itu. Tujuannya baskom tersebut adalah agar ikan tidak kering di sini. Apabila kering di sini terdorong oleh air, itu bisa mati nanti. Hasilnya ini tadi langsung saya masukkan ke dalam bak sortir tadi ya. Nah, langsung saja kita ambil dari lubang pembuangannya ini ya.
diturunkan, kita tampung menggunakan serokan seperti ini. Nah, setelah kiranya sudah cukup, lalu kita langsung masukkan ke dalam bak sortirnya tadi. Jangan kebanyakan ya, nanti kalau kebanyakan kasihan yang sudah turun dulu, itu kelamaan di bawah malah nanti bisa kendala bibitnya. Kalau sekiranya udah, langsung diangkat saja pipa paralonnya agar tidak keluar lagi. Kita jangan lupa agak tinggi ya, biar nggak turun lagi ya. Langsung saja dimasukkan seperti ini ke dalam bak sortirnya. Nah, untuk mengayaknya saya rasa itu nggak perlu, teman-teman kalau nyortir itu nggak perlu di apa sih namanya, upiuk-upiuk lah intinya. Yang penting teman-teman paham lah, nggak usah diupiuk-upiuk pakai tangan. Nah, cukup seperti ini aja nah, angkat celup gitu aja, pasti udah keluar semua. Soalnya apa, ikan kalau sudah masuk dalam bak sortir itu udah pasti panik dia, udah pasti mencari jalan keluar sendiri. Nah, nggak perlu diupiuk-upiuk. Kalau teman-teman masih kurang mantap ya silahkan diupiuk-upiuk, gak masalah. Nah, kita turunkan, lakukan hal yang sama sampai ikan yang ada pada kolam itu habis nantinya. Kalau sudah habis baru seneng lah ya selesai pekerjaannya. Nah, nggak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit, yang penting nanti ikan aman gitu. Nah, langsung masukkan lagi. Nah, ini larvanya belum kelihatan larva, kayak serondeng hitam. Nah, langsung angkat celup udah gitu aja cukup. Apalagi ini menggunakan ayaan yang agak besar. Ulangi terus seperti itu. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai. Ini saya pecah menjadi 2 kolam ini dan sana. Ini tadi saya tanpa menggunakan keramba ya, jadi langsung berenang di kolamnya itu ya. Saya jadikan 2 di sana. Ini tadi langsung menggunakan ayaan 2-3, tapi catatan penting, ini jangan sampai kelamaan nanti teman-teman untuk sortir ke depannya lagi ya. Soalnya ini tadi kan 2-3, kemungkinan masih ada kakaknya yang kecil, itu bisa saja makan yang kecil. Penyortiran pada hari ini sampai malam maghrib ini, maghrib. Nah, ini dan ada teknik juga untuk ya langsung bak 2-3 ya saya. Ini masih 1 kali angkatan. Ini apabila larva kecil, untuk memindahkan ke bak lain caranya seperti ini, diiringkan seperti ini, digeser gini. Nah, celup geser, jadi dia kalau sudah ngumpul di samping kan enak nuangnya ke bak yang lebih besar ya. Tapi ini superannya ini yang makan banyak larva ya ini. Tapi ini emang saya telat kemarin karena belum sempat ya, jadi ini sampai 2 minggu lebih 1 hari kayaknya. Nah, saya taruh sini. Ini ada sedikit, kurang lebih ya sekitar 200 ekoran, tapi kalau dicampur kan bisa menghabiskan banyak ratus ya kan. Nah, ya seperti ini yang bikin lele itu luka dan akhirnya mati. Masuk gak masuk, di luar gak di luar. Nah, biarkan, dorong aja. Nah, biasanya insangnya ini dia jepit. Ini alasan saya nggak mau pakai bak sortir 1-2 ya, karena banyak yang nyangkut seperti ini, banyak pasti. Dan ini apabila nanti kok
mengalami luka dan luka itu berjamur, dia akan menular ke lele yang sehat. Bahaya sekali itu. Nah, pada intinya pada penyortiran kali ini saya tidak menggunakan bak sortir 1-2, saya menggunakan langsung 2-3 untuk cari amannya larva tadi. Nih, ini hasilnya tadi. Langsung dikocor ya, langsung kocor seperti itu untuk cari amannya. Karena kenapa kok menggunakan bak 2-3, larva lele itu dia akan kuat ketika sudah umur 20 hari ke atas. Tapi kalau dari menetas dibiarkan sampai 20 hari, aku yakin habis dah dia dimakan sama yang besar tadi. Nah, makanya untuk sampai umur 20 hari saya sortir menggunakan bak besar, yang penting misain yang super, paling supernya tadi, agar yang kecil ini aman, selamat. Dan nanti kan di sini bisa ada tambahan waktu beberapa hari untuk sortir lagi, keburu daya tahan tubuh lele ini larvanya meningkat, ya kan. Nah, saya rasa cukup sekian ya. Dan untuk yang belum subscribe, tolong bantu subscribe agar saya bisa memberikan cara-cara atau bisa membagi pengalaman saya dan kegagalan saya waktu selama budidaya ikan lele, bisa saya bagi agar kegagalan-kegagalan tersebut tidak kalian contoh ya. Jadi 2 kolam sama itu. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.